Yang mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Indonesia milik orang Yaman. Ya Tarim, ya Tarim, syailillah, 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 syailillah. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya. Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Dan Indonesia ini adalah anak dari Hadramaut, subhanallah, sehingga para wali-wali semuanya di sini, belum lagi para wali Songo dan keturunannya, yang mana mereka merupakan keturunan Al-Imam Abdul Malik bin Alwi Amal Faqih bin Muhammad Sahibul Murbat sampai akhir nasab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memiliki satu rencana yang panjang untuk sampai kepada kalimat ini. Indonesia milik Tarim, milik bangsa Yaman. Makanya di Tarim, Hadramaut, Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Karena itu Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Indonesia ini anaknya Tarim. Subhanallah, silih berganti untuk menghidupkan Islam, untuk menabur berkah, untuk mengundang rahmat Allah di Nusantara Indonesia. Nabi SAW hanya diizinkan Allah mi'raj satu kali seumur hidup. Tapi yang namanya taqdim dan zuhur mereka mengatakan bisa mi'raj 70 kali setiap malam. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Ada lagi yang mengatakan, oh, leluhur kami bisa memadamkan api neraka cuma dengan benih bohong atau gembala. Tapi anehnya banyak yang percaya. Berikan berkah pada Yaman, maka Allah berikan keberkahan-keberkahan pada negeri Yaman. Kesuburan tanahnya, hasil lautnya yang di tepi pantai, kemudian keaslian ilmu pengetahuannya, kemudian berpindah pula ke sana zuriat Rasulullah SAW dari Baghdad, Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kemudian di sana pula lah bersarangnya ilmu-ilmu syar'i sampai hari ini. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang datang dari Nabi laksanakan, apa yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Maqala Ta'ala aydan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah maka taatlah kepadaku. Barang siapa yang taat kepada Nabi maka Allah akan mencintainya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Mau dicintai Allah, taat kepada Nabi. Mau diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tujuan setiap kita
Karena ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara? Tidak, kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapakah gerangan saudaramu ya Rasulullah yang engkau rindukan? Qala Nabi sallallahu Tuba liman ra'ani fa'amana thumma tuba liman lam yarani fa'amana bi. Nabi sallallahu bersabda, beruntung orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepadaku. Tapi lebih beruntung sampai 3 kali Nabi mengatakan, orang yang akan pernah ketemu aku, orang yang pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku, itulah saudara-saudaraku. Amin. Amin. Jadi Muslim ini diatur oleh Rasulullah SAW sebagai saudara-saudara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang kita trending salam Balawi, salam Ustaz Balawi. Saya kemarin beberapa minggu lalu keliling Indonesia dengan senetan. Masya Allah, gembira, bahagia hati saya menjadi anak Indonesia. Kenapa? Karena saya Indonesia ini tanahnya subur, harta bendanya melimpah, lautnya biru, ikan-ikannya luar biasa. Betul, betul. Bangga jadi anak Indonesia. Tapi tiba-tiba hati saya menjadi hancur, ketika melihat satu video orang-orang salah satu sosok Balawi dari Yaman yang mengatakan Indonesia milik Aulia Haitarim, Indonesia milik orang Yaman. Sedih atau sedih? Hancur Madinah kalian ini. Mereka dengan mudah mengklaim Indonesia milik Aulia Haitarim. Inna lillahi wa inna ilaihi ternyata ucapan ini tidak sederhana, memiliki satu rencana yang panjang untuk sampai kepada kalimat ini. Indonesia milik Arim, milik bangsa Yaman. Caranya bagaimana? Pertama, memalsukan kuburan-kuburan. Betul. Banyak kuburan-kuburan palsu. Saya keliling Jawa, keliling Sumatera Selatan, di Kalimantan. Itu memang betul. Banyak kuburan-kuburan dibikin aja. Habib ini, padahal kosong. Kemudian memalsukan makam-makam leluhur kita, makam Sumo di Harjo, leluhur Indonesia di Balawi diganti namanya menjadi Hasan bin siapa? Balawi. Di Madura kita lihat ada satu kuburan keramat, tiba-tiba namanya diganti menjadi Balawi dan sebagainya. Alhamdulillah, kuburan-kuburan palsu itu sekarang sudah dibongkar oleh umat Islam, dan yang palsu-palsu itu sudah diganti oleh umat Islam. Alhamdulillah. Ini cara pertama. Yang kedua, mereka mengajukan, mendakwahkan khurafat-khurafat. Ada yang mengatakan Fatih Muqaddam leluhur kami itu mi'raj satu malam 70 kali. Sementara Rasulullah SAW berapa kali? Berapa kali? Nabi SAW hanya diizinkan Allah mi'raj satu kali seumur hidup. Tapi yang namanya Fatih Muqaddam leluhur mereka mengatakan bisa mi'raj 70 kali setiap malam. Bohong apa kembal? Bohong apa kembal? Ini telah menghina Rasulullah
ini telah merendahkan martabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang mengatakan, oh, leluhur kami bisa memadamkan api neraka cuma dengan kuning bohong atau gembala. Tapi anehnya banyak yang percaya. Bisa nggak percaya nih? Percaya enggak? Banyak yang percaya sampai takut. Tujuannya apa? Untuk menguasai. Ada 7 keutamaan alumni Yaman. Setelah melihat di masyarakat, saya melihat ada 7 kelebihan. Laisa ala sabilit tahdid. Kelebihannya tentu ratusan bahkan ribu. Berdasarkan bukti arkeologis, setidaknya sejak abad ke-11 sebelum Masehi, wilayah Yaman ini sudah ditinggali oleh manusia dengan bukti keberadaan kerajaan Saba. Di dalam Al-Quran dan Alkitab juga dicatat, Saba ini pernah dipimpin oleh seorang wanita yang bergelar sebagai Ratu Saba. Kalian ingat kan teman-teman tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba? Kerajaan Saba ini diperkirakan berdiri di sini sekitar tahun 1200 sebelum Masehi hingga keruntuhannya karena perang saudara tahun 275 Masehi. Lalu digantikan oleh kerajaan Himyar hingga tahun 520-an Masehi. Setelah itu, wilayah Yaman ini diduduki oleh kerajaan Kristen Aksum. Kerajaan Aksum ini dianggap sebagai 4 kekuatan besar dunia kuno saat itu. 3 kekuatan besar lainnya yaitu Persia, Roma, dan China. Kerajaan Aksum ini lalu menempatkan penguasa daerah di wilayah Yaman yang bernama Abraha. Jadi Abraha ini orang Kristen ya teman-teman, dengan bukti ia membangun gereja di Najran serta katedral Al-Hulais di wilayah Sana'a untuk menandingi Ka'bah di Mekah. Beberapa tahun kemudian, Abraha lalu menyerang Mekah pada sekitar tahun 570. Ada yang mengatakan tahun 552 Masehi. Peristiwa ini kalau di agama Islam dikenal juga sebagai tahun gajah, karena saat itu Abraha menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah memakai pasukan gajah. Lalu oleh Allah, pasukan ini dihancurkan oleh burung ababil yang membawa batu dari neraka. Setelah melemahnya kerajaan Aksum, pada tahun 570, wilayah Yaman dikuasai oleh kerajaan Sasania. Namun tak lama kemudian, pasukan Muslim berhasil menaklukkan Yaman dengan damai sekitar tahun 630. Lalu dilanjutkan oleh kekhalifahan Rasidun dan sejumlah kerajaan Islam lainnya. Hingga pada tahun 1517, wilayah Yaman Utara dikuasai oleh Kesultanan Ottoman Turki. Sedangkan wilayah Yaman Selatan dikuasai oleh Kesultanan Mahra yang berdiri tahun 1432. Selanjutnya, pada tahun 1597 didirikanlah kerajaan baru di sini yang bernama Imamah Zaidi Yaman di wilayah kependudukan Ottoman. Selanjutnya, pada tahun 1700-an, Imamah Zaidi Yaman ini terpecah karena perang saudara, lalu menciptakan kerajaan baru yang bernama Kesultanan Lahej. Pada tahun 1728, Imamah Zaidi sendiri berhasil diruntuhkan pada tahun 1849. Takut wilayahnya diserang oleh Ottoman, Kesultanan Lahej lalu meminta bantuan Inggris untuk dijadikan sebagai negara bawahan protektoratnya. Inggris pun akhirnya setuju. Tahun 1872 Kesultanan Lahej secara resmi menjadi bawahan dari Inggris. Tak lama kemudian, tahun 1886, Kesultanan Mahra juga ikut-ikutan mendaftar jadi protektorat negara Inggris. Praktis, Yaman Selatan dikuasai oleh Inggris. Selanjutnya pada tahun 1918, para pemimpin Syiah Zaidi mengusir Ottoman dari Yaman Utara. Mereka lalu mendirikan kerajaan baru di sini yang bernama Mutawakilite Yaman. Berarti sekarang ada 2 negara ya teman-teman, kerajaan Mutawakilite Yaman dan British Protectorate. Selanjutnya pada tahun 1962, kerajaan Mutawakilite digulingkan dengan cara kudeta. Lalu digantikan negara baru yang bernama Republik Arab Yaman, atau bisa kita sebut dengan negara Yaman Utara. Tak lama kemudian, tahun 1967, pasukan pembebasan Yaman Selatan berhasil mengusir Inggris dan bekas wilayahnya diambil alih, lalu didirikan negara baru yang bernama Republik Rakyat Yaman, sebuah negara komunis terbesar di Timur Tengah.
Tahun 1970, Republik Rakyat Yaman berganti nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman, atau biar mudah kita sebut saja sebagai Yaman Selatan. Karena merasa satu bangsa dan memiliki identitas yang sama, kedua Yaman yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan ini lalu mereka setuju untuk digabungkan menjadi satu, dan berdirilah Republik Yaman pada tahun 1990. Berikut 9 fakta negara Yaman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Yaman bernama lengkap Republik Yaman, dengan kepala negara dipimpin oleh seorang presiden dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Sanaa. Secara geografis, Yaman berada di benua Asia bagian barat, tepatnya di ujung selatan Jazirah Arab, serta berbatasan dengan negara Arab Saudi di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Teluk Aden, di sebelah timur berbatasan dengan negara Oman, serta di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Negara Yaman sendiri memiliki luas wilayah sebesar 555.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 34.277.612 jiwa. Untuk agama, 99% warga Yaman memeluk agama Islam, serta hanya 1% yang memeluk agama yang lain. Untuk etnis, 79,5% merupakan etnis Arab, 13% etnis Afro-Afrika, 3,8% etnis Somalia, sisanya 3,7% merupakan etnis yang lain. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara Yaman adalah bahasa Arab. Untuk perekonomian, negara Yaman adalah negara miskin atau kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Indeks pembangunan manusia Yaman menempati peringkat 183 dunia.